Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal islam was sihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita mendapatkan kenikmatan anugerah yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Seluruh tubuh kita ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menembus dingin yang cukup lumayan. Untuk kita yang di Malang cukup lumayan dingin. Apalagi mungkin ada ya tamu dari luar, ini menggigil mungkin ya Pak ya. Bisa-bisa kram ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala gerakkan di dalam hatinya, gerakkan seluruh tubuhnya untuk melangkah menuju kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk berjuang menuju kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidah kita masih tetap digerakkan oleh Allah, bibir kita masih tetap digerakkan oleh Allah untuk bertakbir pada Allah, untuk mengagungkan Allah, untuk kita bertasbih kepada Allah, untuk kita bertahmid kepada Allah, untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita bermunajat mohon kepada Allah. Dengan kita memuji Allah, dengan kita mengatakan bahwa Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang betul-betul memperhatikan dan memberikan keistimewaan kepada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diciptakan sebagai manusia. Di sekeliling kita perlu kita tafakur sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya aku ciptakan langit dan bumi dan segala apa-apa yang ada di dalamnya, isi-isi semuanya itu, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang bisa kita lihat dengan mata maupun yang tidak bisa kita lihat dengan mata, harus menggunakan alat. Itu untuk apa? Allah ciptakan itu adalah untuk la ayati liulil albab, yaitu contoh-contoh kebesaran keagungan ciptaan Allah di ulil albab. Tetapi contoh kebesaran keagungan Allah itu hanya numpang lewat saja kalau tidak kita menggunakan satu kekuatan. Kekuatan apa? Yaitu Allah letakkan otak manusia untuk berpikir. Kekuatan manusia itu ada 3. Yang pertama adalah panca indera kita, mata, hidung, mulut, kuping, ya toh, terus kemudian kulit. Ini adalah
kekuatan yang pertama. Kekuatan yang kedua adalah otak manusia. Otak manusia itu diciptakan dari sel-sel yang khusus. Untuk apa? Berfungsi sebagai menerima informasi. Informasi dari mana? Informasi dari garda terdepan, mata. Setelah dia melihat, kemudian dia akan masuk ke dalam satu titik, di mana titik itu kalau yang berwarna titiknya di tempat tertentu, kalau yang hitam tempatnya berbeda, yang putih tempatnya berbeda. Setelah dia masuk ke dalam mata informasi tadi, kemudian dihantarkan melalui saraf yang sudah Allah siapkan, yaitu saraf nomor 2, yaitu saraf optikus, kemudian ditarik ke otak bagian belakang. Telinga juga demikian, hidung juga demikian, kulit juga demikian. Pada saat ini bapak-bapak, ibu-ibu merasa dingin. Dingin Pak, karena AC. Saya pesan sama takmir masjid, tolong disetel AC-nya, jangan terlalu dingin. Kenapa kalau terlalu dingin? Kalau terlalu dingin, maka pembuluh darah pada ujung-ujung kaki, tangan, terus coba monggo bapak-bapak pegang telinganya, cupingnya, bagaimana, dingin gak Pak? Dingin pada ujung-ujung. Monggo kaki dipegang, bagaimana? Dingin. Hati-hati pada bapak-bapak yang sudah mulai, di mana pompaan jantungnya tidak terlalu optimal lagi, sehingga suplai daripada mineral akan terhambat, suplai dari oksigen akan terhambat. Maka kenapa terhambat? Karena pembuluh darah mengalami vasokonstriksi atau mengecil. Kalau mengecil, maka semakin dia mengecil, semakin dingin, semakin mengecil, maka suplai semakin sedikit. Biasanya mulai ditandai dengan kram, atau mulai kesemutan, atau mulai gerigingan. Ini perlu kita perhitungkan juga Pak. Jadi jangan, waduh nikmat banget, dingin gitu. Tapi ada sebagian yang tidak mampu untuk seperti itu, sehingga di saat dia sujud maka sedikit goyang. Kenapa sedikit goyang? Karena posisi berdiri agak lama, kaki sudah mulai mengecil, pembuluh darahnya. Di saat dia sujud mulai agak goyang. Sujudnya lama sedikit sudah mulai meriang. Nah, jadi kalau subuh mungkin dinginnya jangan terlalu dingin ya. Kalau siang monggo untuk nikmat Pak ya. Diukur aja, nanti hasilnya disurvei nanti. Nyata Pak Adi, kira-kira kademen apa enggak? Kademen apa enggak? Nah kalau terlalu adem, cilik nanti. Nyata. Informasi itu akan masuk ke dalam otak melalui saraf-saraf yang ada di dalam tubuh kita. Bapak-bapak rahimakumullah, setelah kita diminta untuk melihat la ayati liulil albab, bagi orang-orang yang berakal, artinya apa? Sel-sel otak harus diisi. Diisi dengan apa? Diisi dengan untuk menuju pada satu sasaran, pada satu titik, yaitu zikrullah. Ayat berikutnya, alladzina yazkurunallaha, orang-orang yang berakal itu harus tafakurnya, berfikirnya, ulil albabnya untuk ditujukan kepada zikrullah, mengingat Allah. Kita bersyukur diciptakan sebagai manusia. Pernah lihat kecoa? Setelah mata melihat kecoa, atau melihat lalat, atau melihat nyamuk, atau melihat cacing, di saat itu mata kita mendapat info, oh ini kecoa. Kemudian masuklah ke dalam otak seseorang. Otak seseorang hanya sekedar, dia ada
otak itu saya bagi tiga. Satu, informasi yang masuk otak sebagai info. Yang kedua adalah otak sebagai analisa. Poin yang kedua, di atas daripada sekedar menangkap sesuatu. Oh, ini kecoa. Kecoa ini kemudian akan masuk pada tiga posisi. Posisi pertama adalah dia masuk kepada yang negatif, menjijikkan, jelek. Ini informasi yang pertama. Informasi yang kedua adalah zong. Zong itu apa? Sebodoh amat, kosong, nol. Informasi yang ketiga positif. Nah, sekarang kita seorang yang ingin zikrullah, maka dia akan masukkan kepada yang positif. Dilihat kecoa, pernah tak terfikirkan, ya Allah, terima kasih ya Allah, aku diciptakan sebagai manusia, bukan sebagai kecoa. Ya apa kalau diciptakan sebagai kecoa, Pak? Mau, Pak? Pasti kita tidak mau. Kalau sudah seperti itu kita tidak mau dimasukkan sebagai makhluk yang lain yang kecoa, maka kecoa ini tidak masuk di dalam surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan insan, manusia itu adalah sebaik-baik makhluk. Kalau sebaik-baik makhluk, jangan kita mengikuti jejak daripada kecoa. Kecoa itu di mana, Pak Desi? Tempat yang kotor-kotor, tempat yang bau. Kalau begitu, kita jangan ke sana. Kalau kita ke sana, maka kita akan masuk kepada yang seperti ini, Pak. Manusia itu akan jatuh, akan rendah apabila dia masuk seperti ini. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa manusia itu diberi hati. Dalam surat Al-A'raf, diberi hati, tetapi hatinya tidak hidup. Dia diberi mata, tapi matanya tidak melihat. Tidak melihat artinya itu dia tidak masuk. Dia melihat, mata itu melihat, tetapi dia tidak masuk ke dalam otak. Sudah masuk ke dalam otak, tetapi otaknya kosong. Otaknya tidak memahami, tidak mengerti. Saya ambil contoh. Saya ada satu pasien waktu di Mekah dan di Madinah. Ini sama-sama, ya karena saya tidak ngerti, saya bodoh. Apa? Ini pasien saya, ini namanya, kalau saya sebutkan, dari Madura. Terus kemudian di sana beliau tidak bisa bahasa Indonesia. Di sini ada yang dari Madura, bahasa Madura bisa, saya nggak bisa. Terus kemudian ibu ini bahasa Indonesia nggak bisa, bahasa Jawa nggak bisa. Ini yang saya bisa hanya 3 bahasa, bahasa Palembang, bahasa Jawa saya alhamdulillah, ya toh yang kasar-kasar, yang halus-halus ini mungkin sebagian aja, sedikit sekali. Terus kemudian bahasa Indonesia. Ini ibu ini nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak ngerti bahasa Jawa, nggak ngerti bahasa Palembang, bisanya bahasa Madura. Tuh saya nggak bisa bahasa Madura. Akhirnya jadi masalah. Masalahnya apa? Saya tanya, ibu kok lemes banget? Kondisi ibu seperti ini, apa yang ibu keluhkan pada saat ini? Dia nggak ngerti apa yang saya omongkan, kemudian dia ngomong, saya juga nggak ngerti, Pak. Jadi miskomunikasi. Nah, kita melihat sesuatu, misalnya kita tadi melihat kecoa, kita lihat, kalau kita tidak memahami dan sel-sel otak kita tidak diisi, maka terputus. Disinilah fungsinya pengajian, Pak. Untuk siapa? Untuk mengenal yang kita tuju. Untuk mengenal yang kita tuju.
Pada kesempatan Ramadan ini, insya Allah saya akan kupas nanti. Ini sampai jam, saya biasanya kalau malam Pak ya, itu kajian maghrib. Sini juga ada kajian maghrib Pak ya. Di luar Ramadan kan, ada kajian maghrib. Biasanya berhentinya sampai dari azan ke azan. Hari ini kebetulan hari Sabtu, libur ya semua ya. Gimana dari azan sampai azan? Kebetulan saya kosong hari ini. Kalau kemarin saya agak penuh. Gak ada yang mau semua. Pulang juga kan gak makan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Di sini kita berfungsi untuk tafakkur, Pak. Merenung apa yang kita lihat. Jadi masuknya tadi 3, kecoa tadi masuk kiri negatif, masuk tengah zong, masuk kanan positif. Nah, kita diminta untuk yang ke positif terus. Supaya ke arah positif, kita harus isi sel-sel otak kita yang tidak kurang daripada jumlahnya berapa kira-kira? Tidak banyak kok. Ya 1 triliun otak. Otak ini membutuhkan oksigen 20%. Antara 19, sekian 20% otak ini mendapatkan suplai oksigen. Bapak-bapak rahimakumullah, setelah kita sedikit mendapatkan info ke atas, saya ingin mencoba untuk mengajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengenal Ramadan. Ini di luar kajian rutin kita Pak ya, hari Sabtu. Sedikit saya ajak sedikit tentang Ramadan. Ramadan yang selama ini mungkin setiap hari sudah dikupas Pak ya. Hari ini tanggal berapa? Hafal kita tanggal 10 ya. Kalau di luar Ramadan lupa. Kenapa? Karena ngitungnya kira-kira berapa hari lagi ya Lebaran. Begitu cepat Pak. Begitu cepat. 10 sudah. 1/3. Dari dunia kedokteran saya ingin coba. Sebelum bahas kita masuk ke dalam, mari kita tadi kita sudah alhamdulillah kepada Allah semua. Yang kedua kita salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersalawat 3 kali. Kalau mau terus juga monggo, nanti memperbanyak salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan info kepada kita, dan perlu kita yakini bahwa siapa yang paling dekat dengan aku di hari kiamat nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang di dalam hatinya akan cinta kepada Rasulullah. Bagaimana untuk cinta kepada Rasulullah? Maka salah satunya adalah menyebut-nyebut nama atau bersalawat kepada Rasulullah. Bersalawat kepada Rasulullah ada 2. Ada 2. Yang pertama dengan lisan. Salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang kedua adalah tanda cinta melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi yang satu dengan lisan, yang kedua dengan perbuatan. Kita lakukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu-ibu rahimakumullah. Kita Ramadan ini yang utama adalah titiknya di mana? Boleh melihat Pak? Ramadan boleh melihat Pak? Boleh kita melihat. Boleh mendengar? Boleh. Pak Syuti, tolong Ramadan ini ya dah bisa dibagi susu sepagi ini Pak, dibagi susu semuanya, nggak akan diminum Pak. Kenapa? Karena nggak boleh masuk ke dalam mulut, nggak boleh masuk ke dalam mulut. Berarti yang mingkem mulut, yang metu boleh, yang masuk nggak boleh. Yang metu boleh kita ngomong kan? Nah, yang masuk tidak boleh. Saya tidak akan kupas tentang mulut terlalu panjang.
Sebenarnya babnya mulut ini belum masuk ke sana, tapi kemarin itu baru tentang leher. Ya, ingat ya. Kemarin baru leher, tentang di sini ada kelenjar, ya itu kita tinggalkan dulu, kita masuk Ramadan. Supaya apa? Supaya Ramadan ini saya ingin bawa dari sisi medis dan sisi adin. Sisi medis. Makanan yang masuk, sekarang mulai makanan yang masuk. Makanan masuk itu kita bagi 6. Pertama adalah karbohidrat yang masuk. Karbohidrat itu apa? Nasi, roti, mie, poho, ya, tepung-tepungan itu masuk di dalam satu karbohidrat. Protein ini kemudian dia akan mempertahankan sel-sel pada tubuh kita. Kalau karbohidrat ini nanti diuraikan metabolisme untuk energi. Yang ketiga adalah lemak. Karbohidrat, protein. Nah, protein ini apa? Protein ini bisa dibagi 2, dari tumbuh-tumbuhan dan dari hewan. Dari hewan itu daging, ya, telur. Ya. Kemudian yang dari tumbuh-tumbuhan kacang, ya, kacang-kacangan itu masuk daripada protein. Kemudian yang ketiga adalah lemak. Nah, lemak ini yang banyak yang takut. Padahal lemak ini sebenarnya dia adalah penghantar yang baik, tetapi segala sesuatu yang berlebih atau yang agak sedikit rusak, maka itu tidak boleh masuk, yang lemak. Yang keempat adalah vitamin. 4 vitamin. Vitamin ini apa? Macam-macam, Pak. A, B, C, D. Supaya saya tidak kesana sedikit. Nah, vitamin A, B, dan C, D, E ini tolong diperhatikan, dia dibutuhkan sedikit di dalam tubuh, tapi berperan. Bapak-bapak yang kalau jam 12, jam 1, jam 2 mulutnya kering kan? Sering kering. Atau kadang-kadang datangnya sariawan. Obat sariawan paling gampang, siapkan malam hari atau mau. Tapi setelah makan ya. Setelah makan apa? Yaitu vitamin C dan B1. Vitamin C dan B1. Enggak usah yang mahal-mahal ya, beli yang murah saja. Tapi isinya bagus. Apa? Yang miripnya IPI. IPI. Berapa masuknya makannya? Nggak usah banyak-banyak. Yang vitamin C yang warna kuning itu, awas jangan dia sering terbuka. Kalau terbuka terjadi oksidasi, warnanya langsung berubah karena dia menyerap oksigen. Jadi tetap ditutup rapat. Vitamin C nggak usah banyak-banyak, 5. Langsung masukkan 5. Kemudian yang kedua B1 masukkan 3. Masukkan 3, insya Allah yang di dalam mulut kita, kemudian di bukalis atau di kanan kiri kita itu, atau di gusi ya, itu insya Allah cepat. C dan B1. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, kemudian mineral. Mineral ini penting. Mineral ini adalah unsur-unsur juga yang ada pada tubuh kita. Satu contoh, darah kita butuh besi. Kita ini pemakan apa, Pak? Omnivora ya. Kalau saya mungkin perlu ditambah, bukan omnivora. Apa? Omnivora. Kenapa? Makan segala-galanya, Pak. Makan segala-galanya. Fe, Vero. Nah, itu masuk, dibutuhkan. Untuk apa? Untuk pembentukan daripada eritrosit atau darah merah. Ini daripada Fe. Nah, ada di mana Fe ini? Kangkung, bayam,
Banyak sini ya. Nanti monggo silahkan dicari yang mengandung Fe. Terus kemudian apalagi yang mengandung kalium. Nah, kalau kaki sering kram, ya toh, ini kalium, tolong. Kalau lambungnya ada masalah, itu ada tambahan magnesium. Terus kemudian energi kita sering habis, kadang-kadang ini, jangan lupa Rasulullah ajarkan yaitu dengan sedikit sekali natrium klorida, yaitu garam. Nah, garam ini akan rusak, kalau kita tidak mengerti, tidak memahami daripada cara masak. Ibu-ibu, saya bukan ahli masak, tapi kalau makan oke. Nah, kalau masak itu urusan ibu-ibu, Pak. Ya, nah, Bapak gimana? Ada yang bisa masak di sini, Pak? Alhamdulillah ada ya, mungkin ya 1-2 ya. Tapi kita mungkin ahli makan, Pak ya. Ya, tinggal makan aja, Pak ya. Yang penting ibu-ibu yang masak gitu ya. Ibu-ibu kalau masak di saat mendidih jangan dimasukkan garam. Rusak garamnya. Ya, nunggu dia dingin dulu atau setengah dingin lah gitu. Dingin baru dimasukkan garam. Tapi yang paling enak ajaran Rasulullah bagaimana? Garamnya ada di meja, tinggal diambil sedikit, masukkan, sisa yang ada sini dimasukkan ke dalam mulut. Banyak dapatnya, Pak. Satu, fungsi garam natrium kloridanya itu berfungsi dengan baik. Kemudian kedua, kita mengikuti yang kita cintai, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap makan kita mesti ingat Rasulullah. Ada satu lagu, Pak. Saya senang lagu ini, tapi saya tidak hafal. Saya kadang-kadang mendengar, tapi sudah lama enggak mendengar lagi. Tapi lagu itu ingat banget. Mau makan. Ada yang orang Tasik itu loh. Siapa? Iya, siapa itu? Evi Tamala itu loh. Tamala itu rupanya singkatan Tasik Malaya. Oh, dia dari Tasik Malaya. Beliau ini, saya tuh ingat. Mau makan ku ingat padamu. Lagu ini mungkin diasumsikan untuk ingat padamu itu kekasihku kan? Kekasihku. Loh, kekasihku siapa ya? Nah, kita kembalikan kepada bahwa cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah itu lebih utama daripada cinta kita kepada orang tua maupun cinta kita kepada istri dan anak. Ini istri dan anak lebih rendah, Pak, dibandingkan dengan cinta kita kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Di saat kita melakukan itu, maka cinta kita akan tumbuh terus. Jadi mau makan, ku ingat padamu. Terus siapa yang hafal? Mau minum, ku ingat padamu. Terus mau tidur, ku ingat padamu. Di sini adalah lagu ini menandakan bahwa kita terus berselawat kepada Rasulullah. Kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ini lagu bagus banget. Terus kemudian ada lagu lagi yang disairkan oleh Bimbo. Insya Allah itu ciptanya religius banget. Siapa? Pak Ismail itu. Taufik Ismail. Itu lagu-lagu beliau ambil Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ini apa? Engkau dekat, aku dekat. Engkau jauh, aku jauh. Nah, di sini mengambil intisari daripada wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Seandainya jika ya Rasulullah, seandainya hamba-hambaku, kita ya hamba-hamba Allah ini bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, katakan
akan aku ini kori dekat. Aku dekat. Lah bagaimana ingin dekat? Diterjemahkanlah oleh Taufik Ismail. Engkau dekat, aku dekat. Jadi kalau kita mau mendekat kepada Allah, maka Allah akan dekat. Tapi kalau kalian menjauh, maka Allah akan menjauh. Nah, di sini kita sudah mulai. Ada lagu-lagu yang bagus Pak yang saya ambil kadang-kadang. Bapak-bapak rahimakumullah. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Kemudian satu lagi air. Yang ke-6 air. Yang kelima ya. Karbohidrat, protein, yang ke-6 air. Berapa sih kebutuhan kita air? Nah, ini perlu tahu. Ramadan ini kita mandek. Tinggal ngitung. Kita hitung air itu berapa? 30 cc. 30 cc per kilogram berat badan. Berapa berat badan? 70. Berarti berapa butuhnya? 2100 cc. Berarti 2 liter, 1. Pak Suyuti nggak terlalu banyak. Berat badan berapa? 60 berarti 1,8. Itu bukan air tok. Kalau air tok mungkin kita yang segini tuh yang 400 itu paling kita minum 2 gelas atau 3 gelas. Tetapi ada dalam sayur, ya toh. Nah di dalam sayur itu bukan hanya air tok, tetapi di situ ada mineralnya. Ada macam-macam boleh masuk Pak. Jadi minimal itu antara sekitar 30 cc per kilogram berat badan. Itu kita masuk. Jadi kalau yang agak gemuk mungkin banyunya lebih banyak. Kenapa? Karena gelek sumuk. Gelek sumuk. Tapi kalau yang kurus-kurus ya jarang sumuk. Tenang saja. Dan sering keluar keringat. Yang gemuk biasanya sumuk gini, ya toh. Gemuk ya Pak ya, agak sumuk. Tetapi kalau yang kurus tenang Pak, enggak terlalu sumuk, tetapi jangan kurus banget gitu loh. Ada satu lagi yang penting, yang nomor 7, yaitu oksigen. Oksigen ini penting, yang nomor 7. Jadi satu karbohidrat, protein, lemak, kemudian vitamin, mineral, air, terakhir oksigen. Nah, oksigen ini mampu untuk keseluruhannya. Ini secara garis besar Pak. Nanti kita akan kupas lebih dalam. Saya masuk ke Ramadan sekarang. Di mana apa yang bisa kita ambil dari secara fisik tadi makan seperti itu? Nyata. Saya ambil contoh satu, buah merah. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh nanti minum atau makan buah merah. Itu buah apa? Buah naga. Makan. Apa yang akan terjadi reaksinya? Di saat BAB agak merah, ikut dia Pak. Jadi serat-serat yang tidak dimetabolisme, yang tidak ini, dia akan masuk melalui mulut, kemudian masuk ke osofagus, masuk ke gaster, dari gaster atau lambung masuk ke usus 12 jari atau duodenum, masuk yayinum, masuk ilium, setelah itu masuk ke kanan, sebelah kanan. Ini perputarannya begini Pak, masuk ke sini, agak ke kiri sedikit, lambung agak sedikit ke kiri, ya. Ini belum kita bahas Pak, tapi sepintas saja. Begini, kemudian masuk ke usus. Setelah masuk ke usus, kemudian di sini ada di sebelah kanan ini ada usus buntu kecil sedikit Pak. Usus buntu itu ada 4 grade-nya, ada yang ke depan, ada yang ke bawah, ada yang ke belakang gitu. Nah, itu pemeriksaannya berbeda. Terus kemudian nanti dia masuk lagi ke usus besar. Usus besar itu dibagi 3, ada yang naik ke atas, yang dia naik ke atas Pak. Tek naik ke atas. Ini disebut dengan ascendant. Kemudian di sini di bawah sini dia namanya transcendent. Terus kemudian dia ke kiri. Setelah ke kiri seret masuk ke sini, kemudian dia akan belok sedikit, kemudian masuk ke koikum dan anus, rektum dan anus.
keluar. Jadi dia nggak langsung dari sini ke sini, Pak. Tek, lurus nggak, belok, terus muter. Nah, kalau makanan kosong sering diisi dengan gas, apa? Kembung, Pak. Ya, sering kembung. Nah, obat kembung apa? Kalau kita mau makan tolak angin, poso. Mau makan obat untuk supaya kita hilangkan anginnya, poso. Gimana cara buangnya? Angin yang kembung. Wah, kadang-kadang pang kembung. Gimana cara buangnya, Pak? Angin itu karakternya adalah ke atas. Angin itu ke atas, air itu ke bawah. Nah, jadi caranya adalah kita miring ke sana dulu. Miring ke sana, ke kiri, karena posisi gas di sebelah kanan, kita usahakan gasnya naik ke atas sini, ke sebelah kanan. Kira-kira sekitar 3 menit gitu, ya toh, sudah mulai tek naik ke sini, dia akan kembungnya di sini. Terus kemudian duduk. Di saat duduk, maka gas yang ada di sebelah ascendant tadi dia akan bergeser menuju kepada yang transcendent, yang atas. Kok rada nggak enak, Pak, tetapi posisi kita duduk, naik dia ke atas sini. Setelah dia naik ke sini, maka kita miring ke kanan. Supaya apa? Gasnya tadi kita geser ke sebelah kiri. Jangan kewalik ya. Awas. Kanan, ya, tengah, kita geser ke kiri. Setelah kita geser ke kiri, dia akan penuh gas sebelah kiri. Ini harus kita keluarkan. Bagaimana cara keluarnya? Keluarnya adalah kita kayak sujud. Nungging, maka siap lubang ini akan terbuka keluar, dus, keluar, ndak batal, masuk batal, keluar nggak batal, poso loh, Pak, tapi kalau wudhu batal, ya. Biar nggak salah, ya toh, kembali lagi, miring dulu ke sana supaya dia posisinya ngumpul di sebelah kanan. Setelah itu duduk, ya toh, dia kita geser ke tengah. Ini kira-kira 2-3 menit atau sudah cukup ya 5 menit nggak apa-apa. Setelah itu kita geser ke sana, maka dia akan lari ke sini. Gas tadi. Setelah geser ke arah kiri, gas tadi, kemudian kita pelan-pelan nungging. Insya Allah keluar, Pak. Tapi jangan di sini. Nanti di rumah jam-jam zuhur gitu, asar gitu, nggak apa-apa, boleh. Kita makan buah merah, Pak. Buah merah atau buah naga tadi itu kalau BAB-nya dia warnanya agak merah, Pak. Nanti boleh dilihat. Kencingnya bagaimana? Oh, ini sudah masuk suruk belum ini? Bukan, ini ada yang hidup. Kenapa? Memang hidup sendiri. Ah? Sentimen sama saya ini. Pada saya ngelihat sana langsung dihidupkan. Ya, nah. Gak ada lampunya, Pak, ya? Iya. Udah. Buah merah, buah naga masuk, bukan hanya yang merah kotorannya saja, tetapi apa? Urin, kencing juga warna merah. Kalau bapak-bapak makan vitamin C yang tadi, Pak, kemudian kira-kira 2-3 jam atau ya 4 jam periksa lab. Periksa urin, maka bapak positif diabetes. Kenapa? Di dalam urin itu ada plus, gulanya plus 1. Oh, ini maaf bapak, ini kena diabetes. Enggak, Dok, saya bagus, Dok, cek gula darah normal, Dok, tapi ini kencing Anda positif. Ya, aku minum vitamin C. Nah, vitamin C membuat pemeriksaan jadi palsu. Oke. Kita makan yang tadi keluar warnanya merah.
kalau makan ampicillin, itu kita makan ampicillin nanti kencingnya bau antibiotik, bau. Ya, tergantung apa yang kita makan. Nah, sekarang kalau yang kita masukkan ini, Pak, ini satu, pasang niat. Pasang niat, ya Allah, jadikan makan ini membersihkan yang kotor. Dalam arti rohani. Membersihkan yang kotor apa? Karena sudah masuk ke dalam usus tadi, Pak, buah merah tadi, Pak, terus kemudian diserap 16.000. Ngapunten, yang sholat tolong jangan sholat dulu 20 menit setelah ini, baru 5 menit, baru mungkin 3 menit ya, 3 menit, 20 menit. Kenapa? Saat ini hidup itu baru terbit matahari. Nah, setelah itu satu tombak itu diprediksi, kalau Habib Umar bin Habib prediksi beliau lebih kurang 26 menit, Imam Syafi'i 20 menit itu baru kita masuk isyraq. Ini haram, tidak boleh kita salat. Tapi kalau lebih nggak apa-apa. Artinya itu misalnya jam 30 menit gitu, 35 menit nggak apa-apa, Pak. Karena isyraq itu adalah awal daripada sholat Tuhan. Ya, jangan dulu kau ingin cepet-cepet pulang itu. Sabar saja, karena fadilahnya adalah menunggu 40 tahun sekarang, 35 tahun, Pak, pakai duit mahal lagi berangkat untuk pergi haji dan umroh. Ini tinggal nunggu 15-20 menit gratis, rong rakaat. Pilih mana kira-kira, Pak? Tentu kita nunggu sebentar. Ya, nggak pada bingung, dok, mulai dok, tunggu sebentar. Nanti saya kasih kode, Pak. Oh ya, saya ke Takmir, tolong ini bagus juga ya. Waktu tuluk masuk ya, terus kemudian buatkan lagi, disetel lagi, Pak, disetel lagi ya toh, seperti mau qomat, antara azan dan qomat. Artinya disetel lagi, sholat isyraq tinggal misalnya 20 menit, turun 15 menit, turun 14 menit. Nanti setelah masuk waktu isyraq bunyi lagi tit, atau nyebut isyraq gak apa-apa, kayak yang di Masjid Jami, imsak kurang 20 menit, boleh, Pak, ditulis itu, Pak. Nanti di program masjid-masjid belum ada saya lihat ya toh, kan bisa di program itu kan, bisa disetel ulang untuk waktu isyraq ya. Itu terbit, boleh juga dikasih, mungkin ada suara tit, masuk tuluh, belum isyraq. Nah, mulai satu kita turunkan sampai nanti waktu isyraq, Pak ya. Oke, mudah-mudahan manfaat biar kita lebih baik. Bapak-bapak rahimakumullah, ini kita lanjut sedikit ya toh. Kalau kita makan, kita pasang niat, ya Allah, jadikan makanan dan Ramadan ini ya Allah untuk membersihkan yang kotor. Apa yang kotor? Berbagai macam. Bersihkan hati, bersihkan lisanku, bersihkan penciumanku, bersihkan pandangan mataku, bersihkan telingaku. Sebagaimana kita wudhu. Kita wudhu itu masukkan air ke dalam mulut kita, bukan kemu. Air yang suci lagi mensucikan ini ya Allah. Tolong ya Allah, bersihkan mulutku. Kalau mau lebih luas, ya Allah, jangan buka mulutku untuk masuk makanan, masuk minuman. Jangan buka mulutku apabila yang masuk ini sesuatu yang tidak engkau ridho. Di saat kita memasukkan air ini, air yang mahal, Pak, boleh nggak kita berkumur-kumur untuk wudhu pakai susu? Susu mahal, Pak ya.
Ini beliau ini susu tidur ngantuk. Pak, susu berapa Pak sak liter Pak? Susu berapa sak liter? Hah? 15? 12.000? Kira-kira banyu, susu, kopi, ya toh, coklat, ya toh, misalnya jus macam-macam, bolehkah untuk kita kumur-kumur wudhu? Gak boleh. Tapi yang istimewa adalah air yang suci lagi mensucikan. Tergantung kita mensikapi air ini. Apakah kita mengatakan air ini betul-betul suci, maka di situ pasang niat kita, ya Allah, di saat masukkan jangan buka mulutku ya Allah apabila yang akan masuk ini yang engkau tidak ridho. Satu contoh, di sini ada makanan. Pada satu hari misalnya saya mau makan undi-undi, salah satu contoh, saya makan undi-undi. Di dalam undi-undi itu ada bom. Bomnya apa? Mungkin daging babi, mungkin minyak babi, mungkin kotoran yang menyebabkan dia akan terhambat di sini. Di saat mau ngambil, ya HP bunyi. HP bunyi Pak. Pak Hadi. Oh Pak Hadi. Ini mungkin ada perlu Pak Hadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tek ini. Oh ya, dokter ada di rumah. Oh saya ada di depan rumah. Oh ya, saya keluar misalnya. Atau saya begini. Tadi saya ngangkat ini apa ngambil ini? Ngangkat ini dulu kan? Setelah saya datang lagi, ini sudah hilang. Atau saya langsung ketemu Pak Hadi. Lupa. Jadi Allah giring orang-orang yang seperti itu, dia hindarkan dengan cara halus, dengan cara yang dia tidak tahu. Bukan, oh ini babi, ada tulisannya babi, ada tulisannya ini najis. Enggak. Tetapi Allah yang akan atur sehingga di sini ada onde-onde, ada apam, ada ini, ada ini. Tapi coba lihat, Bapak, kita kadang-kadang yang dekat sini enggak kita ambil, kita kepingin yang sini. Ada rasa ingin tahu. Saya sedang mencari hormon-hormon, enzim-enzim yang menyebabkan kita ada sebuah keinginan. Nah itu sekarang saya lagi kumpulkan itu Pak. Kita ingin ngambil ini. Oh enggak. Kenapa? Mulut tadi kita niat terus. Jadi di saat masukkan air ke dalam mulut pelan-pelan. Jangan keburu kepak-kepak. Tapi pelan-pelan. Terus kemudian di saat air masih berada di dalam mulutnya, pasang niat. Ya Allah, jangan buka mulutku kalau masuk sesuatu yang engkau tidak ridha. Kenapa dampaknya? Tadi urin tadi melalui proses Pak. Buah merah tadi, buahnya masuk melalui usus, diserap 16.000 pembuluh darah, sedot, masuk ke aliran darah, kemudian ditarik ke liver, ditarik ke jantung, setelah dari jantung dipompa ke seluruh tubuh Pak. Seluruh tubuh. Begitu juga makanan di saat kita berbuka atau di saat kita sahur, pasang niat, ya Allah, jadikan makanan ini menyebabkan aku semakin dekat kepadamu ya Allah. Bersihkan ya Allah yang ada di dalam tubuhku ini, kotoran-kotoran, dosa-dosa apapun ya Allah yang tidak engkau ridha, bersihkan ya Allah. Sehingga nanti di akhir Ramadan kita akan dibersihkan total oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau enggak dipasang niat, mek dapat warek tok, mek dapat kenyang tok. Tadi ada yang sholat sunnah sebelum sholat kita bersama sholat subuh, ada atau Pak? Sholat sunnah sama 2 rakaat sama, tetapi boleh nggak kita nggak sholat? Yang baru datang sholat tahiyatul masjid, sholat fajar atau sholat qabla subuh, kita datang telat, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Hukumnya sunnah. Tetapi sholat wajibnya boleh nggak? Enggak boleh. Fadilahnya yang wajib. Kenapa beda antara yang wajib dengan yang sunnah? Karena niat. Karena kita niat sholat sunnah, sholat fajar, kita niat sholat ini, sehingga di saat kita makan pasang niat. Bila perlu niat itu kita pasang setiap suapan. Setiap suapan bila perlu kita memang, kalau memang udah betul-betul ya Allah, kita pasang niat itu. Tujuannya adalah untuk membersihkan apa yang ada pada tubuh kita. Nggak usah khawatir, satu buah naga itu, satu buah segini atau setengah saja, itu urin berubah warnanya
dia keliling masuk Pak. Begitu juga makanan itu yang dipasang niat, apalagi satu piring pasang niat, dia akan masuk, termasuk otak kita yang ngeres, masuk mata kita, telinga kita, mulut kita, lisan kita, hidung kita, tangan kita, kaki kita. Insya Allah Allah akan bersihkan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyebabkan Ramadan kita ini adalah Ramadan yang istimewa, Ramadan yang betul-betul mencuci, membersihkan segala macam dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan insya Allah kita terus diberikan nafas oleh Allah, diberikan kekuatan jantung oleh Allah, diberikan kita hidup sampai kita akhir Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li abaina wa li ummatina wa li akhwatina wa li auladina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah.